Uang bisa berbahaya, bukan hanya saat kita punya terlalu banyak, tetapi juga saat kita kekurangan. Tetaplah bersama kami, karena hari ini kita akan melihat bagaimana Amsal menantang kita untuk hidup dengan hati yang puas dan murah hati, apapun keadaan kita, dan mengapa hidup sederhana justru bisa membawa lebih banyak sukacita. Amsal pasal 30 ayat 8 sampai ayat 9. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya, kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Kesederhanaan yang membawa jiwa. Uang tidak hanya menggoda orang kaya, tetapi juga orang miskin. Mereka yang tidak punya apa-apa bisa tergoda untuk mencuri, berkata, aku menjadi miskin dan mencuri. Ketika seseorang tersingkir dari kesempatan ekonomi, sering muncul rasa marah dan bahkan pembenaran untuk melakukan tindakan ilegal atau kekerasan. Kita sudah melihat bagaimana kekayaan bisa membawa beban, tetapi Alkitab tidak mengarahkan kita pada mimpi kelas menengah. Ketika kitab suci berbicara tentang roti harian, seperti yang kita baca dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 8, itu menggambarkan gaya hidup yang sederhana dan bersahaja. Kemungkinan jauh lebih rendah dari yang kita anggap hidup nyaman saat ini. Apakah ini berarti orang Kristen harus memberikan semua harta mereka dan hidup seminimal mungkin? Tidak harus. Allah memanggil umatnya untuk hadir di semua lapisan masyarakat, termasuk di tempat-tempat pengaruh dan kepemimpinan. Namun ini berarti rumah, pakaian, dan cara hidup kita seharusnya mencerminkan kesederhanaan dalam lingkup komunitas kita. Sehingga kita punya kebebasan untuk menjadi semurah hati mungkin. Inilah salah satu keindahan komunitas Kristen. Bersama-sama, kita menunjukkan kepada dunia sebuah masyarakat di mana harta dan kepemilikan bukan berhala, tetapi alat, sarana yang kita gunakan untuk melayani Allah dan mengasihi sesama. Mari kita berhenti bentar dan mikir. Apakah kamu sudah hidup sesederhana mungkin di tempat kamu tinggal saat ini, supaya kamu bisa memberi dengan semurah hati mungkin? Perubahan apa yang perlu kamu lakukan untuk mencapainya? Mari kita berdoa bersama. Tuhan, jangan biarkan hati kami menganggap uang dan harta sebagai harta sejati kami, atau menganggap Engkau hanya sebagai cara untuk mendapatkan apa yang kami mau. Tolong kami untuk menjadikan Engkau harta yang paling berharga, seperti yang diingatkan dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 7, sehingga semua yang kami miliki menjadi alat untuk melayani dan memberkati orang lain. Amin. Terima kasih telah bergabung dalam pembelajaran Alkitab hari ini. Jika Anda merasa diberkati melalui firman ini, bagikan kepada keluarga dan teman-teman Anda. Jangan lupa untuk like video ini, tinggalkan komentar, dan subscribe channel kami agar kita dapat terus belajar dan bertumbuh bersama dalam firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.